Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Ada sebuah kisah yang berjudul Allah Lebih Tahu. Kisah ini ditulis oleh Kiai Haji Abdurrahman Ar-Raisi dalam bukunya 30 Kisah Teladan. Seorang perempuan yang bernama Ajizah, sewaktu gadis dia punya tunangan seorang pemuda yang cakap, namanya Abbas. Percintaan mereka sudah berlangsung lama dan masing-masing sudah siap untuk melaksanakan pernikahan kapan juga. Namun orang tua Ajizah kurang setuju karena Abbas pemuda yang belum punya pekerjaan tetap. Mereka menginginkan punya menantu yang bisa menyokong hidup mereka, paling tidak bisa membantu sedikit-sedikit. Sedih benar Ajizah memikirkan halangan itu. Abbas bukannya tidak mau mencari pekerjaan, tapi memang nasibnya yang belum baik. Di kota Baghdad yang begitu berjubel, tidak ada sebuah toko pun yang mau menerima. Padahal Ajizah dan juga Abbas sendiri rajin bangun tengah malam, sholat dan berdoa. Ajizah minta kepada Allah agar dilunakkan hati orang tuanya, dan juga berdoa agar kekasihnya segera mendapatkan mata pencaharian yang layak. Demikian pula Abbas. Namun agaknya doa ini belum mendapatkan ijabah dari Yang Maha Kuasa. Bahkan pada suatu hari bulan Zulhijjah, tanpa setahu gadis itu, orang tuanya telah menerima lamaran seorang saudagar tua. Alangkah kaget dan sakitnya hati Ajizah mendengar berita itu. Segera ia lebih tekun bangun malam, lebih khusyuk dalam berdoa. Dia memohon kepada Allah yang disembahnya itu supaya saudagar tua itu mengurungkan niatnya. Masih saja doa Ajizah belum terkabul. Bahkan saudagar tua itu minta supaya perkawinan dilangsungkan lebih cepat, karena ia ingin membawa istrinya ke Basrah untuk berniaga. Maka tanpa ayal lagi, dalam tempo seminggu Ajizah telah menjadi istri Abdullah. Cuma agak terobat hati Ajizah sedikit ketika ternyata bahwa suaminya bukanlah seorang saudagar yang tua umurnya, melainkan tua pengalamannya. Abdullah masih sebaya dengan Abbas, kekasihnya itu. Selesai upacara perkawinan yang dilangsungkan dengan meriah itu, berangkatlah pengantin baru tersebut menuju ke Basrah membawa kafilah yang panjang. Bahagia hidup Ajizah bersama suaminya yang penyayang itu. Tidak beberapa lama sesudah kepindahan mereka ke negeri baru itu, Ajizah mendengar berita dari orang tuanya bahwa Abbas, bekas tunangannya, ditangkap penguasa karena ternyata Abbas yang kelihatannya halus itu adalah perampok ulung. Kalau malam-malam dia bangun bukan untuk sholat seperti yang dibualkannya kepada Ajizah, melainkan menyatroni kafilah atau pedagang yang lewat di tempat sepi. Adapun siang harinya bukannya sibuk mencari pekerjaan, tapi sebetulnya bermain judi seharian. Sehingga betapapun besarnya hasil perampokan, semuanya ludes di meja perjudian.
Demikianlah akhirnya Ajizah hidup senang selama bertahun-tahun. Anaknya sudah banyak, orang tuanya sudah meninggal dengan tenang, dan suaminya Abdullah sebulan yang lalu juga telah mengembuskan nafasnya yang terakhir dalam usia 65 tahun. Meninggalkan seorang anak bungsu yang baru berumur 12 tahun. Betapa sedihnya hati Ajizah dapat dibayangkan. Mengingat suaminya adalah seorang lelaki yang setia dan penyayang. Berhari-hari lamanya ia terus mencucurkan air mata. Sementara badannya sendiri juga mulai sakit-sakitan. Telah banyak tabib yang dipanggilnya, namun penyakit itu masih suka kambuh. Urusan perdagangan almarhum suaminya diteruskan oleh anaknya yang sulung, dan ternyata perdagangannya makin bertambah besar. Kekayaannya makin meningkat dari waktu ke waktu. Cuma kalau datang dari penyakitnya, Ajizah jadi sangat khawatir kalau ia meninggal dalam umur yang belum begitu tua. Maka makin rajinlah ia bangun sholat malam, makin rajin menengadahkan tangan ke atas meminta karunia Allah. Dalam doanya seolah-olah dia mengajukan tuntutan kepada Allah. Ya Allah, Kau menjamin dalam firman-Mu bahwa Kau akan mengabulkan doa hamba-Mu. Selama ini doaku selalu Kau tolak, meskipun kupanjatkan dengan khusyuk dan patuh. Maka sekali ini kumohon kepadamu, kabulkanlah doaku. Jangan cabut nyawaku buru-buru. Panggillah aku ke hadirat-Mu kalau aku sudah tua kelak. Berdesir angin malam yang dingin menyambut doa hamba Allah yang taat itu. Besok paginya tiba-tiba datang ke beranda rumah Ajizah seorang nenek yang sudah sangat tua. Hati Ajizah berkata kepada Allah, panjangkanlah umurku seperti nenek itu ya Allah. Kemudian dipanggilnya nenek tua yang datang hendak mengemis itu untuk mendekat. Dengan hormat dipersilahkannya nenek itu duduk. Bujangnya disuruhnya menyiapkan makanan yang lezat-lezat untuk disajikan bagi nenek itu. Dengan mata yang berkilat-kilat, nenek itu sangat senang nampaknya. Namun alangkah kagetnya Ajizah melihat ulah si nenek. Tangannya sangat gemetar waktu mengangkat sendok. Dan makanan itu bukannya dimaksudkan ke mulut, melainkan berhamburan ke mata dan hidungnya. Begitulah berlangsung beberapa kali sampai makanan yang di piring habis. Setelah itu nenek tersebut bangun dan di tempat nenek itu duduk tertumpuk kotorannya yang berlepotan ke kainnya. Maka Ajizah berteriak dalam hatinya, ya Allah, ternyata umur terlalu tua tidak enak. Kubatalkan doaku yang terdahulu ya Allah. Seketika itu juga nenek tadi tersenyum kepada Ajizah dan berkata, itulah bukti bahwa Allah pemurah kepadamu. Tidak berarti bahwa doa yang tidak dikabulkan adalah tanda tidak keadilan Allah. Aku adalah Ijrail yang hari ini bertugas untuk memanggilmu menuju keindahan dan kenikmatan yang lebih abadi daripada yang kau rasakan sekarang. Maka tutup usialah Ajizah pada hari itu dengan tenang dan bahagia dalam umur yang cukup panjang untuk menikmati kesenangan, tetapi belum cukup lama merasakan penderitaan. Inilah kisah tentang Allah lebih tahu. Mudah-mudahan
menjadi manfaat bagi kita dan bagi pelajaran dari kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.